Pace bene, saudara-saudara sekalian. Injil artinya kabar baik, kabar gembira, kabar keselamatan yang harus diwartakan. Tetapi dalam Injil, dan itu sering dibacakan pada masa-masa akhir tahun liturgi atau pada masa-masa Advent, Injil sepertinya bertentangan dengan kabar gembira ini atau kabar baik ini. Malah Injil pada akhir tahun liturgi dan terutama pada masa awal Advent itu sepertinya berisi kabar buruk, berisi tentang kehancuran, tentang siksaan, tentang kegelapan, tentang kehancuran dunia, tentang akhir dari segala sesuatu. Bagaimana kita perhadapkan dan bagaimana ini kita pahami sehubungan dengan kelahiran Yesus sebagai kabar gembira. Untuk ini, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendalami Injil dari perikop Markus 13 ayat 24 sampai 32 tentang akhir zaman. Bab 13 Injil Markus ini tempatnya persis sesudah Yesus melakukan semua pewartaannya. Sesudah Yesus melakukan banyak mujizat. Sesudah Yesus melakukan banyak penyembuhan. Dan sekarang Yesus berhenti dan mengatakan perikop ini. Dan perikop ini persis juga sebelum kisah sengsara Yesus. Oleh karena itu, kisah ini juga nanti menghantar para pendengarnya untuk mengerti apa itu kisah sengsara dan apa itu kematian dan apa itu kebangkitan Yesus. Perikop ini dimulai dengan perkataan Yesus pada akhir zaman. Jadi akhir zaman dalam konsep Yahudi itu selalu merujuk pada hari Tuhan. Hari di mana Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Dan pada hari itu, pada akhir zaman itu, yang dikatakan sebagai hari kedatangan Tuhan, dikatakan akan ada siksaan-siksaan berat. Atau kata lain dari siksaan-siksaan berat ini adalah kesengsaraan. Jadi kata siksaan-siksaan berat atau kesengsaraan ini sangat akrab dalam bahasa Perjanjian Lama. Jadi dalam Perjanjian Lama, kata ini merujuk pada dua peristiwa. Jadi yang pertama kata siksaan-siksaan berat atau kata penganiayaan ini pertama merujuk pada peristiwa bagaimana bangsa Israel akan keluar dari Mesir. Dalam peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, siksaan-siksaan berat ini dipahami bangsa Israel langsung, dan itu langsung mereka bisa menghubungkannya dengan tulah-tulah yang ada di Mesir. Jadi ketika bangsa Israel itu sebelum akan pergi dari Mesir, di Israel itu terjadi siksaan-siksaan berat. Apa itu? Tulah-tulah. Ada 10 tulah di Israel dulu yang menjadi siksaan berat bagi bangsa Mesir demi keluarnya bangsa Israel dari sana. Itu bisa kita ingat dalam Perjanjian Lama. Apa itu siksaan-siksaan berat itu? Antara lain adalah air menjadi darah, kemudian ada tulah katak, dan kemudian ada nyamuk dan debu menjadi kutu yang memenuhi seluruh negeri Israel, dan kemudian ada lalat pikat, dan kemudian juga ada penyakit ternak, ada barah dan bisul, ada hujan es dan api, kemudian belalang memenuhi seluruh Mesir, dan ada kegelapan selama 3 hari. Dan itulah yang terakhir, itulah yang ke-10 yang menjadi siksaan berat pada saat itu adalah kematian anak sulung semua keluarga Mesir. Jadi dengan mendengar perkataan siksaan-siksaan berat atau penderitaan ini, bangsa Israel itu yang adalah pendengar Yesus pada saat itu langsung bisa menghubungkan bahwa siksaan-siksaan berat ini langsung berhubungan dengan keselamatan bangsa Israel. Bangsa Israel nanti dengan tulah-tulah itu, dengan siksaan-siksaan berat kepada bangsa Mesir, bangsa Israel akhirnya pergi keluar dari Mesir dengan menyeberangi Laut Merah. Jadi siksaan-siksaan berat ini nanti juga mengarah pada Yesus yang akan sampai pada kebangkitan. Episode kedua yang bisa membuat kita mengerti tentang makna siksaan-siksaan berat ini adalah peristiwa pembuangan bangsa Israel di Mesir. Jadi karena dosa-dosa, bangsa Israel itu diangkut
oleh bangsa Babel. Jadi mereka diperbudak di Babilonia. Dan pada saat ini, pada masa perbudakan ini, ada satu kerajaan lain, yaitu kerajaan Persia. Jadi kerajaan Persia ini memporak-porandakan, menghancurkan bangsa Babel. Karena inilah kalau kehancuran bangsa Babel ini, karena kesengsaraan bangsa Babel ini oleh bangsa Persia, bangsa Israel pun mengalami keselamatan. Berkat bangsa Persia yang menghancurkan bangsa Babel ini, akhirnya bangsa Israel itu bisa kembali ke tanah air mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara, siksaan-siksaan berat ini mengarah pada dua peristiwa. Satu, peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan yang kedua itu peristiwa bangsa Israel pulang dari pembuangan Babilonia. Jadi kehancuran, siksaan-siksaan berat bagi bangsa Israel dan bangsa Babilonia di satu sisi membuat bangsa Israel keluar dari sana dan sampai pada keselamatan. Dan kemudian Yesus menjelaskan bagaimana ya akan terjadi. Ya, ini akan terjadi, teks mengatakan matahari dan bulan akan berhenti bersinar. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Matahari dan bulan, kuasa-kuasa langit, itu menjadi simbol dewa-dewi bangsa Kanaan atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsa Israel dulu. Jadi dikatakan semuanya itu akan runtuh, semuanya itu akan habis, semuanya itu tidak akan bercahaya lagi. Artinya semuanya itu tidak memberi kehidupan kepada bangsa Israel. Ada saatnya bahwa semuanya itu tidak ada kekuatannya, tidak ada artinya. Dan pada saat itulah ketika semua kuasa-kuasa ini goncang dan hancur, berjatuhan, pada saat itulah bangsa Israel akan melihat Tuhan sebagai satu-satunya yang memberikan cahaya, yang memberikan kehidupan. Dengan demikian teks ini mengatakan bahwa berhala-berhala manusia itu akan runtuh. Hal-hal yang dibuat manusia di tempat di mana Tuhan seharusnya pada saatnya akan terbukti bahwa itu tidak mempunyai kekuatan, bahwa semuanya itu hanya akan memberikan kekosongan. Kalau misalnya sekarang ini bisa kita perhadapkan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Jadi dikatakan dosa terbesar manusia pada saat ini adalah superficialisme atau hal-hal dangkal. Artinya manusia menempatkan hal-hal yang kurang penting, menempatkan hal-hal dangkal, hal-hal sepele, bahkan sama sekali tidak berarti pada tempat yang utama, dengan menyampingkan, dengan menyingkirkan hal-hal yang esensial, hal-hal yang paling penting. Contoh konkret misalnya, media sosial, TikTok, seremonialisme, dan lain-lain. Hal-hal ini atau hal-hal lain apa saja bisa kita sebut, tampaknya hal ini memberikan kebahagiaan kepada manusia. Tetapi pada akhir zaman dikatakan Yesus bahwa semuanya ini terbukti tidak memberikan cahaya. Semuanya ini akan runtuh. Kuasa-kuasa langit, berhala-berhala manusia ini yang tampaknya bersinar pada suatu saat akan mengalami kegelapan. Dan dari sini nanti kita bisa mengerti perkataan Yesus, "Akulah terang hidup." Satu-satunya terang yang tinggal nanti adalah Yesus sendiri, sang terang hidup. Dan itu dikatakan nanti misalnya dalam kitab Wahyu, bahwa satu-satunya terang bagi manusia itu adalah Allah sendiri. Manusia tidak lagi membutuhkan matahari. Manusia tidak lagi membutuhkan bintang-bintang atau bulan. Manusia tidak membutuhkan apapun sebagai sumber terang. Karena Allah sendiri yang adalah Yesus menjadi cahaya bagi mereka. Dan sangat menarik misalnya hal ini kita kenakan pada hidup Fransiskus. Fransiskus pada masa mudanya memiliki semuanya. Kalau kita katakan memiliki semua terang ini, dia memiliki orang tua yang kaya, dia memiliki peralatan perang, dia memiliki cita-cita dan ambisi, dia memiliki uang, dia memiliki teman-teman, dia memiliki pesta-pesta, dia memiliki semuanya. Tapi tiba saatnya
ketika Fransiskus merasa bahwa semuanya ini tidak berguna, bahwa semuanya ini runtuh, semuanya ini tidak berarti. Dan ini terjadi ketika Fransiskus menemukan Injil. Injil adalah Yesus sendiri. Fransiskus mengatakan pada awal pertobatannya, inilah yang kucari. Kehancuran semua apa yang dimiliki oleh Fransiskus itu menjadi awal baru baginya untuk memeluk hidup Injili. Satu-satunya yang penting bagiku sekarang adalah Injil, menghidupi Injil. Karena hanya dengan menghidupi Injil lah hidupku bisa memiliki makna. Para saudara-saudari yang terkasih, yang menjadi kata kunci perikop ini adalah semuanya ini akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tapi sabdaku tidak akan pernah berlalu. Jadi satu-satunya yang abadi adalah sabda Yesus. Dan kita mengetahui dalam kitab suci apa yang dimaksud dengan sabda. Sabda itu berarti Yesus sendiri. Yesus adalah sabda. Pada mulanya adalah sabda. Yesus itu adalah sabda yang menjadi daging. Jadi satu-satunya yang abadi adalah sabda. Satu-satunya yang abadi adalah Yesus. Peristiwa sabda yang menjadi daging ini menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat mendasar dalam iman kita. Dari dulu dua gereja yang terkenal tentang misteri sabda yang menjadi daging ini adalah dua Angelus. Dua Angelus persis adalah bagaimana perjalanan sang sabda itu menjadi daging dalam diri Yesus Kristus, dan bagaimana Yesus Kristus itu masuk ke dalam diri kita dan membuat kita menjadi abadi ketika kita mengatakan, semoga kami dapat menikmati janji Kristus. Maka ketika kita mendoakan dua Angelus, kita mendoakan bagaimana sabda menjadi daging, dan daging itu tinggal di antara kita. Dan dengan tinggal di antara kita, kita sendiri menjadi bagian dari sabda yang menjadi daging itu, menjadi bagian dari tubuh misti Kristus. Maka ketika kita mendoakan dua Angelus, sebenarnya kita mendoakan keabadian kita. Karena satu-satunya yang abadi adalah sabda, yaitu Yesus Kristus sendiri. Peristiwa sabda yang menjadi daging ini menjadi sangat penting, menjadi sangat sentral dalam perayaan iman kita, yaitu dalam perayaan Ekaristi. Jadi kita tahu dalam perayaan Ekaristi itu ada dua meja. Satu, meja sabda yang adalah mimbar, dan yang kedua adalah meja kurban yang adalah altar. Jadi perayaan Ekaristi itu selalu beralih dari meja sabda ke meja kurban. Sabda Allah yang dibacakan itu di mimbar itu akan menjadi daging di atas altar dalam rupa tubuh dan darah Kristus. Dan tubuh dan darah Kristus yang adalah sabda yang berubah menjadi daging di atas altar itu akan kita santap, dan itu akan masuk ke dalam diri kita dan menjadikan kita bagian dari tubuh misti Kristus. Maka dengan demikian, melalui perayaan Ekaristi, kita ada dalam tubuh mistik Kristus. Maka kita sendiri sebagai tubuh mistik Kristus adalah sabda yang menjadi daging. Saudara-saudari yang terkasih, maka peristiwa yang paling utama dalam iman kita adalah bagaimana sabda menjadi daging dalam diri Yesus Kristus, dan dia menjelma selalu sampai akhir zaman di dalam gereja, di dalam diri setiap orang yang percaya. Keabadian sabda, bahwa hanya sabda Allah yang tidak akan berlalu, inilah yang kemudian kita sebut Emmanuel. Emmanuel artinya aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Emmanuel artinya aku ada bersamamu sampai akhir zaman. Emmanuel artinya engkau tidak akan pernah mati, engkau akan abadi. Dan peristiwa Emmanuel ini, saudara-saudara yang terkasih, itu kita rayakan dalam peristiwa Natal. Peristiwa Natal, di situ nyata bagaimana Allah menyertai manusia. Bagaimana Allah itu lahir
menjadi manusia dan tinggal bersama kita, menjadi salah satu di antara kita. Dengan demikian saudara-saudari, perayaan Natal itu adalah perayaan keabadian kita. Banyak hal berhala dalam hidup kita. Banyak kita melekat dengan hal-hal yang kurang penting. Dan banyak kita diperbudak oleh hal-hal yang sebenarnya menghancurkan kita. Kita mungkin tidak sanggup untuk melepaskan semuanya itu. Tapi peristiwa Natal adalah peristiwa campur tangan Allah sendiri. Allah akan turun tangan sebagaimana dulu Dia campur tangan terhadap keselamatan bangsa Israel di Mesir, dan sebagaimana Allah campur tangan untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babel. Maka demikian juga peristiwa Natal adalah campur tangan Allah sendiri untuk membebaskan kita dari bentuk-bentuk budaya kematian, dari bentuk-bentuk hal yang membuat kita tidak bahagia. Maka pada peristiwa Natal ini, mari kita membuka hati kepada Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kepada Tuhan untuk menerima rahmat-Nya, menerima pembebasan. Maka dengan demikian, dengan peristiwa Natal ini, ketika kita terbuka menerima rahmat-Nya, maka hidup kita akan semakin bermakna. Hidup yang bermakna artinya hidup yang abadi. Langit dan bumi akan berlalu, tapi sabdaku tidak akan berlalu, sabda Tuhan. Dan sabda itu dalam peristiwa Natal telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Emmanuel artinya sabda itu telah menjadi seorang di antara kita dan tinggal di antara kita. Natal itu adalah Emmanuel. Aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Aku akan ada bersamamu selalu. Engkau abadi. Amin.